Perhatikan gambar pertama berikut ini. A. Apakah ini sudah bisa dimakan? B. Apakah bahan ini bisa berubah menjadi seperti ini? C. Apakah yang Anda lakukan agar menjadi seperti ini? A. Apakah kertas ini bisa terbang? B. Apakah yang Anda lakukan agar kertas ini bisa terbang seperti ini? A. Masih bergunakah benda ini? Bagaimanakah caranya agar bisa menjadi sandal seperti ini? Apakah yang ada di pikiranmu sekarang setelah melihat perubahan dari gambar sebelumnya? Cara membuat sesuatu, bukan? Kali ini Mr. Cornell Purba akan menerangkan materi pelajaran cara membuat dan melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar. Materi pelajaran ini dinamakan teks prosedur. Perhatikan baik-baik agar kalian mengerti. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan lanjut penjelasannya. Adapun materi ini teks prosedur ini adalah untuk kelas 9 SMP Bahasa Inggris, tapi mau kelas 7, mau kelas 8, atau mau SMA atau umum juga boleh mempelajarinya ya. Sekarang ini tujuan pembelajaran dari materi sekarang ini adalah yang ini. Yang pertama adalah siswa mengerti dan memahami arti teks prosedur ya. Jadi anak-anak mengerti apa sih maksudnya teks prosedur. Yang kedua, siswa dapat mengerti jenis, struktur, ciri-ciri atau unsur kebahasaan dan tujuan dari teks prosedur. Yang ketiga, setelah penjelasan dari saya ini, yang ketiga, siswa atau kalian dapat membuat atau melakukan sesuatu sesuai urutan atau tahapan prosedur dalam membuat atau menjalankan sesuatu. Yang terakhir, tujuan dari pelajaran ini adalah siswa dapat mengerjakan latihan soal berkaitan dengan teks prosedur. Kita lanjut. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Di sini dikatakan apa? Procedure text is a text which designed to describe how something is achieved through sequences of action or steps. Basically, dasarnya ya, procedure is a correct way of doing something. Nah, artinya apa? Prosedur artinya adalah tahapan atau urutan yang benar dalam melakukan sesuatu. Ya, itulah pengertiannya. Lanjut ke yang B, jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur yang pertama itu adalah cara membuat sesuatu. Misalnya, cara membuat mie goreng, ya. Simple, ya. Teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur cara menjalankan atau mengoperasikan sesuatu melalui instruksi. Perhatikan, melalui instruksi atau manual book. Misalnya, cara menggunakan blender Philips. Biasanya kalau kita beli barang kan ada manual books-nya atau cara menggunakannya. Yang ketiga, teks prosedur juga berkaitan dengan perilaku manusia. Misalnya nih, cara sukses belajar di masa COVID-19. Inilah jenis-jenisnya, saya ulangi. Yang pertama, cara membuat sesuatu, cara mengoperasikan sesuatu, dan yang berkaitan dengan, yang ketiga adalah berkaitan dengan perilaku manusia. Bagaimana cara hidup sehat misalnya ya. Kita lanjut. Yang bagian C, struktur prosedur teks atau generic structure. Nah, ini yang harus kalian tahu ya. Generic structure dari sebuah teks prosedur adalah bagian-bagian apa saja yang ada di sebuah teks itu. Yang pertama pasti berisi apa? A, aim, goal, atau artinya tujuan. Ini kandungannya atau isinya adalah apa? Information about the purpose of the procedure. Artinya apa? Informasi tentang tujuan dari pelaksanaan atau dari prosedur itu. Yang B, material, tools, atau ingredients. Yang artinya apa? Bahan, perkakas, bahan baku atau bumbu, atau bahasa Inggrisnya disebut things are needed. Apa sajakah yang dibutuhkan?
Yang C, steps atau methods atau cara ya, yaitu langkah atau metode atau cara pelaksanaannya. Di sini berisi apa? The sequence, action, or instructions in procedure. Artinya apa? Urutan kegiatan atau urutan tindakan atau instruksi dalam prosedur tersebut. Dan yang terakhir dari struktur teks prosedur adalah result atau conclusion. Artinya apa? Hasil atau kesimpulan langkah yang sudah dilakukan. Misalnya nih, how something served atau operated. Baik, selanjutnya adalah unsur kebahasaan atau language features of procedure text. Artinya apa? Ciri-ciri dari kalimat yang berbentuk teks prosedur. Yang pertama adalah apa? Imperative atau perintah. Contoh, boil some water, peel the onion, screw the blender, etc. Macam-macam. Pokoknya artinya kalimat perintah. Yang kedua, memakai bentuk simple present tense, yaitu subject plus verb 1 plus objek dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan conjunction and connective of sequence. Artinya apa? Kata sambung atau kata sambung yang berkaitan dengan urutan kegiatan. Contoh, next, then, after that, first, second, finally, etc. Ya, ini artinya adalah urutan kata sambung yang berkaitan dengan urutan kegiatan. Yang keempat, action verb atau kata kerja aksi, sama seperti yang nomor 1 tadi, imperatif, yang artinya apa? Kata yang artinya memerintah, kata yang menyatakan pekerjaan. Contohnya rinse, cook, cut, press, etc. Yang kelima, adverb atau kata keterangan. Biasanya di sini kata keterangan waktu, tempat, atau cara ya. Waktu, tempat, atau cara. Misalnya for 5 minutes, ini keterangan waktu ya. In the refrigerator, di dalam kulkas. Stir slowly, aduklah dengan perlahan, etc. Itu semua adalah kata keterangan yang bisa dipergunakan dalam kalimat berbentuk prosedur. Yang terakhir, ini contoh ya, how to make brownies, cara membuat brownies. Nah, how to make judul ini adalah tujuan dari teks prosedur. Saya ulangi ya, teks prosedur judulnya adalah tujuannya. Kemudian yang berikutnya ingredients atau materials atau tools, ini bahan berikutnya. Ini yang ada di struktur dari sebuah teks prosedur. Kemudian yang ketiga adalah steps atau langkah pelaksanaan awal sampai akhir. Di sini disebutkan semua dari 1 sampai 11, dan lihat yang nomor 11 ini dikatakan apa? Eat them 15 minutes after you took them out of the oven. Artinya apa? Makanlah setelah 15 menit dikeluarkan dari oven. Ini berupa apa? Hasil atau result atau saran penyajiannya ya. Jangan begitu matang langsung dimakan, ditunggu dulu dingin ya. Jadi inilah penjelasan singkat dari Bapak untuk kalian. Mudah-mudahan mengerti penjelasan dari saya mengenai apa? Teks prosedur ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan perhatikan latihan dan tes teks prosedur ada di dalam link yang tersedia di bawah video ini ya. Untuk contoh teks prosedur ada juga pesertakan link video, yaitu berupa tutorial singkat dalam melakukan atau membuat sesuatu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.